Buat kamu yang sudah sering nonton channel ini, sudah sering mendengarkan video-video saya, pasti sudah tahu kalau saya bilang makanan-makanan yang manis, yang tinggi gula itu bisa menyebabkan obesitas, diabetes, masalah jantung, dan masalah-masalah kesehatan yang lain. Tapi kali ini saya akan share mengenai makanan-makanan atau minuman-minuman yang manis, tapi aman buat kesehatan. Apa itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan, sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini supaya nggak pada komen makan apa dok, semua nggak boleh dimakan, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, mengurangi kebahagiaan kan gitu, karena nggak boleh makan yang manis-manis, nggak boleh minum yang manis-manis, nggak boleh minum yang kemasan kan seperti itu. Jadi kali ini untuk menjawab Sobat Sehat yang selama ini komen seperti itu, saya akan berikan solusinya. Ya sudah siap? Jadi tidak semua yang manis-manis itu sebetulnya tidak bisa kita konsumsi. Saya sendiri juga suka kok manis-manis masih. Cuma bedanya manisnya itu bukan sembarang manis. Kali ini saya mau berikan satu statement dulu buat Sobat Sehat yang mungkin bisa direnungkan dalam-dalam sebelum kita berpikir, hidup sehat itu nggak enak. Statementnya apa? Saya akan berikan satu statement ini adalah gula itu tidak selalu manis. Dan yang manis itu bukan selalu gula. Disimak sekali lagi ya. Gula itu tidak selalu manis. Dan yang manis itu tidak selalu gula. Kok bisa seperti itu dok? Nah, di sini supaya Sobat Sehat ini paham statement ini, saya akan berikan dua contoh makanan, minuman ya, yang mungkin selama ini cukup relate dengan Sobat Sehat. Yang pertama adalah minuman yogurt. Minuman yogurt ini kalau kita rasa-rasa nggak manis. Karena apa? Karena memang yogurt itu aslinya memang sudah asam rasanya. Jadi meskipun dia rasanya nggak manis, bukan berarti dia tidak tinggi gula atau tidak mengandung gula. Nah, karena apalagi yogurt-yogurt sekarang yang sudah diproses secara berlebihan ya dengan berbagai macam bentuknya, ini juga mengandung gula yang tinggi meskipun rasanya tidak manis. Nah, ini juga berlaku untuk minuman apapun yang mungkin selama ini Sobat Sehat merasakan nggak manis. Karena apa? Karena yang namanya manis itu adalah persepsi rasa di lidah kita. Lidah kita itu punya beberapa rasa ya, rasa pahit, rasa manis, rasa asin, kemudian rasa pedas dan lain-lain. Nah, manis ini adalah suatu persepsi rasa di lidah kita yang tidak menentukan kandungan gula di dalam suatu makanan. Itu sebabnya jangan mendefinisikan sesuatu itu tinggi gula, rendah gula, tanpa gula dari rasanya saja. Kemudian contoh yang lain apa lagi? Adalah roti keju. Nah, kalau kita makan roti keju rasanya gimana? Gurih, asin, nggak manis rasanya. Nah, apakah dalam arti tidak mengandung gula di dalam roti keju itu? Juga tidak demikian. Yang namanya roti pada umumnya mereka juga tinggi gula. Secara umum ya, roti-roti yang ada di pasaran seperti itu. Jadi inilah yang menyebabkan saya selalu bilang, jangan mendefinisikan sesuatu itu, ini nggak manis berarti ini bagus, nggak mengandung gula atau sehat. Tidak seperti itu ya. Nah, bagaimana dong dengan manis yang bukan gula? Nah, disimak. Nanti saya akan berikan apa aja yang manis yang bukan gula. Tapi sebelumnya, karena tadi saya katakan saya akan berikan solusi 3 pemanis alami yang aman buat gula darah, berarti Sobat Sehat perlu tahu dulu. Nah, pemanis itu apa ada yang nggak alami dok? Ada. Ya. Nah, jadi di sini saya bagi dua ya. Saya kelompokkan jadi 2 jenis pemanis itu, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, yang alami ini kita sebut dengan pemanis natural, beberapa yang menyebutnya alami natural ya sama aja ya. Sedangkan pemanis buatan beberapa menyebutnya juga dengan pemanis sintetis. Nah, contoh pemanis alami itu apa? Yang selama ini paling banyak di Indonesia adalah gula tebu. Jadi kalau kita bicara gula tebu,
yaitu alami, cane sugar itu. Kemudian gula aren. Nah, ini yang selama ini banyak sekali dikatakan, oh ini gula yang sehat karena ini gula yang alami, lebih baik dari gula tebu dan lain-lain. Apakah betul seperti itu? Well, kita cek nanti. Kemudian apalagi gula alami, gula batu. Ini juga banyak sekali dipakai di minuman-minuman kesehatan biasanya. Oh, pakai pemanis yang alami. Nah, orang itu kan mindsetnya, oh alami berarti baik kan seperti itu. Sekarang juga cukup populer yang namanya gula sorghum. Ya, ini juga gula sorghum. Jadi seperti golongan seperti gandum, tapi bukan gandum ya. Jadi sorghum ini juga termasuk golongan tanaman serealia kalau kita kategorikan ya. Kemudian juga madu. Nah, ini juga selama ini kalau orang Indonesia kan madu itu image-nya sehat sekali ya untuk pemanis alami. Tapi apakah benar demikian? Nah, nanti bisa cek di video saya. Saya udah pernah bahas sebetulnya beberapa jenis ya video-video di sini. Seingat saya ada jenis gula yang paling berbahaya, kemudian mana gula yang paling sehat ya. Bisa dicek sama sobat sehat di sini. Saya udah pernah bahas beberapa konteks video mengenai gula pemanis ya. Tapi saya belum pernah buat mengenai solusinya, apa pemanis alami yang aman buat gula darah. Maka dari itu saya share di video yang ini. Nah, sedangkan untuk pemanis buatan atau sintetis, contohnya seperti apa dok? Ini asesulfam K atau asesulfam potasium tuh namanya. Kemudian sukralosa, aspartam, sakarin, dan juga masih banyak sekali jenis-jenis pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini yang selama ini mungkin dibuat untuk produk-produk yang sugar free ya, atau produk-produk yang minuman-minuman sehat. Karena apa? Karena pemanis buatan ini tidak mengandung kalori atau rendah kalori. Tuh. Kita bahas yang pertama dulu mengenai pemanis alami yang selama ini orang itu image-nya, oh kalau alami natural berarti kan pasti sehat. Nah, saya berikan 5 fakta di sini yang sobat sehat perlu tahu mengenai gula yang kita kategorikan dalam pemanis alami ya. Apapun yang tadi sudah saya sebutkan. 5 fakta yang perlu sobat sehat tahu. Pertama, gula apapun ya, pemanis alami itu meningkatkan gula darah. Ya, jadi kalau sobat sehat selama ini mungkin cek-cek sendiri di rumah ya, gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, gula apapun ya yang termasuk pemanis alami itu meningkatkan gula darah. Meskipun tinggi rendahnya ini ya memang tergantung dari jenis gulanya, tergantung dari seberapa banyak kita konsumsinya dalam satu serving dan lain-lain. Tapi simpelnya kalau kita berikan ini ya pegangannya, guidance-nya, gula apapun itu meningkatkan gula darah. Apapun dok, apapun. Yang kedua, gula apapun itu meningkatkan insulin. Kenapa? Karena gula darah naik. Kalau gula darah naik, insulin harus naik untuk menekan gula darah. Karena gula darah yang terlalu tinggi, terlalu lama dalam tubuh kita itu sifatnya toksik. Yang ketiga, gula apapun dapat meningkatkan trigliserid. Apa dok trigliserid itu? Kalau cek lab ya kan ada itu ya, salah satu di faal kita lihat untuk tes lemak itu namanya trigliserid. Nah, trigliserid itu artinya adalah lemak dalam darah ya, blood fat. Itu adalah lemak dalam darah, itu kita sebut trigliserid. Jadi gula atau karbohidrat yang tinggi apapun itu cenderungannya akan meningkatkan trigliserid kita. Yang keempat, gula apapun dapat menyebabkan fatty liver. Nah, fatty liver itu apa? Perlemakan di hati. Itu yang lama-kelamaan bisa menyebabkan steatohepatitis, kemudian juga bisa menyebabkan sirosis di dalam liver kita. Nah, jadi gula apapun itu bisa meningkatkan masalah perlemakan hati. Yang kelima, gula apapun dapat menyebabkan kecanduan. Maksud saya ketergantungan ya. Kalau kecanduan itu sudah beda cerita. Beberapa memang menyebutkan kecanduan, ketergantungan ini masih kontroversi. Beberapa waktu yang lalu juga saya tahu ada mungkin di sosial media ya, ada yang beberapa tenaga kesehatan juga memperdebatkan soal kecanduan atau adiksi ini, yang dikatakan gula ini lebih berbahaya daripada obat-obatan terlarang dan lain-lain. Ya, kita nggak usah bahas sampai sejauh itu, tapi gula apapun ini dapat
dapat menyebabkan yang namanya ketergantungan atau dependency. Makanya kenapa jangan heran ya, orang-orang yang biasa konsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, minuman yang tinggi gula, mereka kalau nggak ada makanan-makanan atau minuman itu, mereka mengalami yang namanya keliengan, pusing, moodnya nggak baik, dan lain-lain. Itu adalah suatu bentuk ketergantungan. Dan bahkan mungkin sulit untuk tidak makan dalam jangka waktu yang lama, harus ngemil sepanjang waktu. Nah itu adalah bentuk-bentuk ketergantungan terhadap gula apapun. Sedangkan bagaimana dok dengan pemanis buatan? Yang mungkin beberapa pemanis-pemanis ini dipakai di produk-produk sehat atau healthy product. Apakah memang lebih sehat? Karena selama ini klaimnya apa? Pemanis-pemanis buatan ini rendah kalori atau bahkan beberapa menyebutnya bebas kalori. Itu. Nah, kalau orang itu dibilang, oh pemanis rendah kalori, bebas kalori. Untuk orang-orang yang suka dengan tracking kalori atau mungkin mereka memperhatikan asupan kalori, mereka berpikir bahwa oh ini pasti lebih sehat. Yang kedua, tidak meningkatkan gula darah. Pemanis-pemanis buatan ini, which is memang betul secara sesaat ya. Kemudian juga tidak meningkatkan insulin. Nah, ini sebabnya makanya dikatakan oh ini baik untuk orang-orang yang punya masalah prediabetes, diabetes dan lain-lain. Apakah betul demikian? Faktanya tidak demikian. Kenapa? Karena faktanya pemanis-pemanis buatan atau yang sintetis ini juga punya dampak-dampak masalah kesehatan. Salah satunya adalah memicu kanker. Yang kedua adalah memicu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Kan banyak sekali ya penyakit kardiovaskular, sudah sering saya bahas juga. Kemudian juga menyebabkan dysbiosis. Artinya apa? Menyebabkan masalah ketidakseimbangan mikrobioma di usus kita. Nah, di mana ini dysbiosis ini juga bisa memicu obesitas. Jadi meskipun ini tidak meningkatkan gula, ya yang selama ini yang bikin obesitas kan gula. Nah, pemanis-pemanis buatan ini pun kalau sampai kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan dysbiosis ini juga bisa menyebabkan obesitas. Nah, di sini saya share ya beberapa studinya yang mungkin nanti saya juga bisa berikan di link description buat sobat sehat yang mau baca lebih detail. Beberapa studi ya ini dari the BMJ ya, British Medical Journal, ini menyebutkan bahwa artificial sweetener and risk of cardiovascular disease. Jadi ini juga berhubungan dengan masalah jantung dan pembuluh darah. Kemudian juga the impact of artificial sweetener on human health and cancer association. Ya, ini juga berhubungan dengan cancer. Jadi ini beberapa studi-studi dan masih juga banyak sekali studi-studi lainnya yang menghubungkan antara risiko-risiko kalau kalian konsumsi pemanis buatan ini, meskipun itu rendah kalori, bebas kalori dan lain-lain di produk-produk kesehatan tadi, tapi nyatanya juga memiliki banyak sekali masalah-masalah. Nah, artinya apa? Saya selalu bilang bahwa kalori itu bukan segalanya. Nah, saya berulang kali saya katakan jangan terlalu fokus sama kalori, tapi kita juga perhatikan mengenai apa kalori itu berasalnya dari mana. Kalau itu tidak mengandung kalori, apa yang menggantikan? Ya, jadi pemanis buatan itu bukan solusi yang tepat. Terus solusi yang alami, yang baik, pemanis yang alami tapi yang baik yang tidak meningkatkan gula darah apa dok? Nah di sini ya saya akan share 3 pemanis alami yang baik yang bisa sobat sehat jadikan untuk alternatif gula alami. Ya. Yang pertama adalah stevia. Nah, stevia itu apa? Buat yang sobat sehat, saya rasa mungkin buat yang sudah sering nonton ini mungkin tahu ya karena udah berkecimpung di dunia-dunia kesehatan, tertarik dengan yang seputar hidup sehat. Tentunya mungkin sudah sering dengar mengenai stevia. Cuma yang belum benar-benar tahu stevia itu apa? Stevia itu daun. Jadi ini termasuk herbal alami stevia itu. Stevia itu punya kandungan ya yang membuat dia manis, yang kita bilang adalah zatnya yang membuat dia manis. Itu zat aktifnya apa sih? Namanya adalah steviol diterpen glycoside. Nggak perlu dihafalkan. Ya, saya cuma share aja supaya sobat saya tahu apa sih dok yang bikin stevia itu manis. Nah ini zat ini yang bikin stevia manis. Bahkan kalau kita sudah buat jadi ekstrak, manisnya itu bisa 200 sampai 400 kali lipat lebih tinggi dibanding gula pasir atau sukrosa. Nah, itu sebab rasanya manis banget ya, dan kita mungkin hanya perlu jumlah yang sedikit untuk memberikan rasa yang manis. Itu tadi. Nah, kemudian stevia ini juga memiliki beberapa manfaat kesehatan yang lain. Dia punya sifat anti hipertensi, di mana memang banyak orang punya masalah hipertensi itu karena apa? Karena
terlalu banyak konsumsi gula. Jadi jangan heran ketika konsumsi stevia pun selain dia memang memiliki efek antihipertensi, juga bisa menjaga masalah-masalah lain yang berkaitan dengan konsumsi gula yang tinggi. Nah, kemudian juga memiliki sifat anti tumor, kemudian juga memiliki sifat anti radang, menurunkan KPB, menurunkan MAPK dan lain-lain. Kemudian stevia itu juga bisa menurunkan masalah fatty liver atau perlemakan di hati itu tadi. Nah, jadi kalau kalian punya masalah fatty liver, konsumsi stevia ini juga bisa membantu untuk menurunkan fatty liver tadi. Pemanis alami yang kedua adalah monk fruit. Nah, monk fruit ini memang masih lebih kurang populer dibandingkan stevia tadi. Nah, tapi buat sobat sehat yang mungkin sering dengar yang namanya adalah Louhanko, ya, Louhanko itu adalah nama Chinese-nya, nama Mandarinnya dari monk fruit tadi itu. Jadi buah mang atau Louhanko itu sama. Nah, di sini ya tim kita punya contohnya. Ini ya, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah salah satu contoh dari jenis monk fruit. Monk fruit macam-macam. Jadi ada buahnya, ada yang warnanya itu agak hitam ya, hitam agak gelap gitu, agak coklatan. Ada juga yang warnanya itu kuning seperti ini. Nah, yang kuning ini memang lebih sulit didapatkan. Nah, ini juga rasanya manis kalau kita rebus. Tapi manisnya bukan dari gula, tapi manisnya manis alami dari buah ini. Dan ini 0 kalori, berbeda dengan buah-buah yang lain. Meskipun orang bilang, wah kalau gula dari buah lainnya kan juga sehat dok. Nah, bisa nonton video-video saya yang tadi. Saya udah bahas mengenai gula buah itu seperti apa. Tapi gula buah yang satu ini 0 kalori, tidak mengandung kalori, dan juga tidak meningkatkan gula darah, tidak meningkatkan insulin. Zat aktifnya apa? Zat aktifnya itu namanya adalah mogrocytes. Ya, ini adalah zat aktif dari monk fruit atau buah Louhanko ini tadi. Tingkat manisnya tidak semanis stevia, tapi juga cukup tinggi, yaitu 100 sampai 250 kali dari sukrosa atau gula pasir. Dia juga punya efek-efek manfaat kesehatan yang lain, punya efek anti peradangan, ya. Kemudian juga punya efek anti cancer juga. Jadi based on study, mungkin kalau buat sobat sehat yang mau baca, nanti saya akan share studinya mengenai studi-studi manfaat-manfaat dari monk fruit tadi, kemudian dari stevia itu juga. Dan ini bisa kalian manfaatkan. Monk fruit ini salah satunya yang saya suka apa? Monk fruit ini tidak punya aftertaste. Jadi buat yang kalau saya buat seperti cake gitu, kemudian buat seperti roti, mungkin dessert dan lain-lain, saya selalu pakai monk fruit. Karena ini tidak punya bitter taste, after effect-nya. Beda sama stevia karena dia bahannya dari daun, biasanya masih ada after taste-nya, masih ada pahit-pahitnya seperti itu. Bedanya di situ. Ini secara taste wise aja. Dan yang ketiga adalah erythritol. Nah, ini adalah pemanis alami yang baik, aman buat gula darah, dan selama ini juga biasanya juga dibuat campuran ya. Kalau misalnya beberapa pemanis yang menggunakan monk fruit ini biasanya dikombin dengan erythritol. Gitu. Tapi erythritolnya sendiri juga bisa kalian dapatkan dalam bentuk-bentuk sekarang powder, itu paling banyak ya kalau erythritol. Kalau monk fruit juga biasanya dalam bentuk yang powder, bubuk, itu juga cukup banyak sekarang. Nah, erythritol ini termasuk gula alkohol atau sugar alkohol. Tapi tenang, ini halal ya. Jadi bukan berarti ini hanya sebutan gula alkohol tapi tidak mengandung alkohol. Ya, jadi buat sobat sehat mungkin yang concern, apakah ini halal dok gula alkohol? Halal ya. Jadi ini bukan tidak mengandung alkohol, namanya saja seperti itu. Tapi tingkat kemanisannya ini kurang dari sukrosa. Nah, jadi sekitar 70 sampai 80%. Makanya yang namanya erythritol itu tidak semanis gula pasir, tidak semanis gula tebu dan lain-lain. Nah, tapi dibandingkan gula-gula alkohol yang lainnya, gula alkohol kan banyak tuh ya. Kalau kita bilang xylitol, maltitol dan lain-lain yang belakangnya all itu ya. Nah, itu semuanya termasuk di sugar alkohol, gula alkohol. Tapi kenapa saya suggest hanya erythritol, bukan gula-gula yang lain? Karena based on study, erythritol ini paling minim efek di pencernaan. Sedangkan gula alkohol yang lain itu biasanya akan lebih tendensinya menyebabkan bloating, menyebabkan diare, menyebabkan orang itu mual dan lain-lain untuk orang-orang yang sensitif. Meskipun tidak semua orang mengalami seperti itu. Nah, sedangkan erythritol ini termasuk sugar alkohol yang paling aman untuk
untuk efek di pencernaan ya. Dan dia juga baik untuk kesehatan mulut ya. Jadi tidak menyebabkan karies atau lubang karena ini dia juga punya sifat antibakteri juga itu. Nah, jadi ini adalah 3 jenis pemanis alami yang bisa sobat sehat gunakan tadi ya. Yang manis tapi bukan gula. Apa? Ya, ini 3 ini tadi itu. Nah, kemudian bagaimana dok dengan produk-produk kesehatan yang bebas gula di luar secara umum ya? Apakah produk-produk yang bebas gula, yang sugar free, apapun di sini saya share, ada yang coklat, ada yang biskuit, ya, ada yang permen dan lain-lain. Kan sekarang banyak banget nih produk-produk yang tulisannya sugar free. Dan buat orang-orang yang sudah punya masalah gula darah, prediabetes dan lain-lain, mereka kan akan concern biasanya salah satunya adalah mencari produk-produk yang sugar free ini tadi. Nah, apakah semua produk sugar free itu sehat? Nah, tentunya tidak semuanya. Lalu gimana dok caranya untuk kita memilih produk-produk kalau misalnya kita beli di luar ya? Gimana sih caranya kita masih bisa mendapatkan produk-produk yang sehat yang sugar free? Di sini saya berikan 3 tipsnya ya buat sobat sehat yang untuk memilih produk sehat di luar. Yang pertama, yang dicek itu jangan kalorinya dulu. Nah, kebanyakan kan sobat sehat ini carinya, cari yang rendah kalori. Kalau rendah kalori pasti sehat. Ingat tadi, kalori bukan segalanya. Tapi yang saya suggest, yang dicek adalah komposisinya. Ya, nah komposisi ini biasanya dia di tabel yang berbeda dengan tabel nutrition fact, ya, kandungan informasi itu. Atau yang kita mungkin bahasa Inggrisnya mereka menggunakan kata ingredients. Nah, komposisi atau ingredients yang perlu dicek ini apa? Apakah dia menggunakan pemanis-pemanis atau mungkin bahan-bahan sintetis yang lain gitu. Jadi bukan cuma pemanis ya, bahan-bahan sintetis yang lain yang biasanya itu antioksidan TBHQ, kemudian pewarna sintetis, perisa sintetis dan lain-lain. Nah, kalau semakin banyak sintetisnya, itu yang kita kategorikan tadi namanya adalah ultra processed food. Itu. Nah, itulah yang kita namakan makanan yang diolah secara berlebihan. Kenapa? Terlalu banyak bahan sintetis di dalamnya. Itu. Jadi cek komposisinya. Kemudian belum lagi biasanya karbohidratnya itu juga cukup tinggi. Jenis-jenis jadi biasanya mereka masih menggunakan tepung terigu, masih menggunakan tepung jagung dan lain-lain. Nah, itu bisa kita lihat dari mana? Dari komposisinya. Ya, jadi komposisi itu mungkin memang sugar free. Ya, mungkin sugar free, tapi bukan berarti dia tidak mengandung karbohidrat yang lain, di mana karbohidrat apapun itu juga akan diolah, akan diubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis pemanisnya. Sudah saya ingatkan tadi, dicek. Kalau misalnya dia itu sugar free, manisnya dari mana? Karena pada umumnya produk-produk itu juga akan menggantikan pemanis yang dikatakan sugar tadi ke pemanis yang lain. Nah, kalau kita bisa dapatkan 3 pemanis alami yang tadi, berarti sudah oke. Dan yang terakhir adalah total karbohidratnya. Nah, ini baru kita cek di nutrition fact-nya. Itu tadi ya, nutrition fact-nya. Karbohidratnya berapa? Bebas gula tapi karbohidratnya kok tinggi. Nah, karena juga bisa ya, mereka menggunakan karbohidrat yang tadi itu seperti tepung-tepungan, itu tadi. Nah, biasanya karbohidratnya tinggi, kemudian kandungan seratnya juga minim. Nah, itu juga bukan produk yang baik untuk kita pilih meskipun itu sugar free. Ya. Nah, jadi semoga dari apa yang saya share di sini solusi-solusinya bisa praktikal, bisa mudah untuk diaplikasikan. Nah, buat sobat sehat yang mungkin selama ini sudah memilih produk-produk yang sehat atau mungkin sudah menjalankan diet rendah gula, bebas gula, juga boleh tulis di kolom komen bagaimana pengalamannya selama ini ya. Semoga bisa diterima, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay fit and stay healthy. Nah, di sini ya saya akan share 3 pemanis alami yang baik yang bisa sobat sehat jadikan untuk alternatif gula alami. Ya. Yang pertama adalah stevia. Nah, stevia itu apa? Stevia itu daun. Jadi ini termasuk herbal alami stevia itu. Pemanis alami yang kedua adalah monk fruit. Nah, buat sobat sehat yang mungkin sering dengar yang namanya adalah Lohanco, ya. Dan yang ketiga adalah erythritol. Nah, erythritol ini termasuk gula alkohol atau sugar alkohol. Tapi tenang, ini halal. Ya. Jadi bukan berarti ini hanya sebutan gula alkohol tapi tidak mengandung alkohol.